Halo Libra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bacakan tentang pesan penting di bulan November ini ya, dari pesan semesta. Pesan penting dari semesta untukmu di bulan November ini. Kira-kira ada pesan penting apa sih? Mari kita kepo. Kalau kalian pengen personal reading ya, karena ini general reading ya, pembacaan umum, energi banyak orang yang saya tarik, jadi nggak semuanya bisa resonate di sini ya. Tuhan bijaksana dalam menyikapi dan menanggapi. Kalau ingin personal reading silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di bagian atas atau bagian bawah layar video ini. Tanya-tanya dulu tentang price listnya, harganya. Kalau sudah siap baru kita lakukan personal reading. Jadi tanya dulu ya, sudah siap baru kita lakukan personal readingnya ya. Kalau belum siap, setidaknya kalian udah tahu price listnya, harganya ya. Oke, mau tanya-tanya tentang cinta, karir, keuangan ya, perihal magic ya, membersihkan energi, buka aura rezeki, aura jodoh, terserah. Oke, baca energi dulu lah, yang penting ya, kita cek dulu apakah ada energi-energi magicnya atau energi-energi negatifnya terlalu menumpuk, baru tuh ya kita lakukan yang lain-lainnya. Masalah yang menumpuk di otak kalian tuh didiskusikan ya, diungkapkan semua biar plong ya, jangan dipendam-pendam guys. Kalau dipendam nanti jadi terendam. Oke, kita minta dulu bantuan kartu-kartu mungil ini yang biasanya mengakuratkan pembacaan saya ya, membantu keakuratan. Ada berapa jenis? 4 jenis ya. Pesan penting dari semesta untuk kamu di black card mengatakan ada dukungan leluhur dan ini apa nih? Dukungan leluhur dan semesta ya. Ada kamu nih didukung loh ya, kamu tuh didukung oleh semesta. Kamu sudah mendapat dukungan dari leluhur kamu sudah mendapat dukungan dari semesta, jadi jangan takut ya, kamulah pemenang. Ini ada dolar dan ada love ya, kamu menang dalam cinta dan uang. Asik. Di November ini beberapa kalian tuh rezeki kalian kebuka ya. Soal cinta juga bakal ya, ada yang indah-indah lah ya, ada yang asik-asik gitu ya. Oke, ada yang happy gitu. Apa nih? Sportif ya, empati, mandiri. Saya lihat di sini kalian semakin positif ya, energi kalian makin positif aja. Ya, ada dukungan dari orang pihak-pihak terdekat ya, orang-orang terdekat kalian akan mendapatkan dukungan ya. Dalam hal apa yang sedang kalian fokuskan itu kalian akan mendapatkan dukungan. Bisa saja dukungan dari orang-orang sekitar karena dipengaruhi oleh energi positif kalian dan diarahkan oleh semesta untuk mendukung kalian gitu ya. Jadi orang-orang cenderung lebih berempati kepada kalian ya, dan di sini kalian lebih mandiri ya. Kalian juga makin berempati gitu ya. Kalian bisa mensupport orang yang sedang berjuang ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah menang, jadi kalian sudah bisa mensupport orang lain. Terus kalian juga makin mandiri di sini, kalian sudah punya pegangan ya, jadi kalian lebih berempati sama orang-orang yang sedang berjuang, jadi kalian juga akan mensupport mereka gitu ya. Mungkin itu juga arahan dari semesta ya. Pesan penting tuh bahwa kalau kamu udah mencapai kemenangan atau di posisi yang kau inginkan, jangan lupa untuk berempati, jangan lupa untuk mensupport orang-orang yang sedang berjuang ya, gitu. Dan tetaplah menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung kepada ya, walaupun kamu akan disupport tapi nggak usah bergantung sama empati orang lain ya. Walaupun kamu banyak yang senang sama kamu tapi kamu nggak bergantung sama itu ya, supaya nanti kalau misal ada masalah dan mereka tidak lagi mensupport ya, kamu fine-fine aja gitu kan. Nah gitu.
jamur. Jamur itu dalam filosofi jamur ya, kalau filosofi jamur itu bisa tumbuh di mana aja, bahkan di tempat yang nggak diinginkan. Jadi kamu tuh bisa bertumbuh kapan di mana aja gitu ya, apalagi di musim dingin terutama ya. Itu kayak rezeki kamu makin menjamur gitu ya. Kamu mau bangun bisnis juga cepat banget, pesat banget, cepet banget berkembangnya, apalagi di musim-musim dingin ya, musim hujan ya. Jadi adakan ritual apa ya, air hujan ke, kamu mandi hujan ke, untuk pembersihan energi langsung dari alam semesta, atau kamu ambil tuh air hujan, kamu pakai mandi, bacain doa dulu. Tapi tuh airnya tuh jangan kamu pas baru turun itu kan masih menurunkan debu-debu ya, kotoran-kotoran ya, masih membersihkan bumi lah. Tunggu aja sampai di atas 10 menit tuh kamu tampung airnya, terus kamu baca doa-doa, ayat-ayat suci, terus kamu tiupin dan kamu pakai mandi deh ya, atau siram di tempat-tempat usaha kamu ya. Insya Allah itu usaha kamu makin menjamur alias berkembang ya, makin tumbuh gitu, makin subur ya. Nah, tulis, kamu perlu menulis ya, kamu harus menulis sesuatu. Mungkin ada yang sesuatu yang kalau sudah terinspirasi, ada ide yang masuk ya, atau ya itu berhubungan dengan apa ya, sebuah kreativitas merupakan ide ya atau petunjuk, dicatat dong saya, siapa tahu itu bakal kamu bisa bermanfaat nanti gitu. Dan jangan sampai kamu lupa gitu. Misal kalau kita dapat inspirasi ya, kita dapat intuisi ya, tulis ya, yang berhubungan dengan ide kerja gitu ya, itu rencana gitu kan. Nah, coba ditulis, karena itu bakal bermanfaat nantinya, kamu akan dapat petunjuk tuh. Jadi dicatat, jangan sampai kamu lupa gitu kan. Saya tuh sering gitu, kalau dapat inspirasi langsung saya catat, karena abis itu 5 menit kemudian atau sedetik aja tuh saya udah lupa lagi karena ada gerakan lain. Tadi tuh aku dapat tuh mulus banget. Saya kan suka, jadi kalau misal saya kan hobinya suka bikin kata bijak ya. Misal saya dapat inspirasi, terus saya sudah susun nih di otak saya nih, oh ntar tuh seperti yang kata-kata ini ya, ini tuh saya susun sendiri kan. Ada yang saya kutip dari apa ya, para filsuf ya, tetapi lebih banyaknya saya ngarang sendiri dari inspirasi, dan itu bakal bermanfaat untuk orang ya. Nah itu kalau saya sudah dapat, saya sudah susun rapi, sudah pas nih ya, kalimatnya udah cocok. Pas saya mau nulis tiba-tiba ada tamu minta konsul, tiba-tiba ada yang ngechat minta konsul. Nah saya sudah lupa tuh. Abis itu ada waktu luang, saya cari-cari lagi udah nggak dapat. Nah itulah makanya saya bilang kita perlu menulis ide yang masuk di otak kita tuh mahal loh ya, sangat bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain. Jadi kalau ada ide yang masuk, tolong dicatat ya, demi pasti demi manfaatnya gitu ya, yang harus kau ambil dari situ. Pasti ada bermanfaat ya. Oke. Kira-kira di November ini apalagi? Ntar saya pakai body dulu ya, tangan saya habis nyuci soalnya. Kering. Bentar. Nah, oke, saya udah pakai body ya, tangan saya udah licin. Nah, terus ini pesan semesta ya, pesan penting untuk kamu ya, jangan bingung ya. Mungkin ada satu masalah atau satu keputusan yang harus kau ambil, tapi kau bingung untuk memutuskan dia tuh, kayak belum ada kesiapan gitu ya. Mungkin kamu punya planning ya. Jangan bingung ya, ini spiritualitas. Kalau kamu bingung dengan sesuatu, bertanyalah kepada siapa. Kalau sama teman nggak dapat jawaban, ya sama siapa lagi kalau bukan sama Ilahi Rabbi. Tanya, kamu akan dapat jawaban dari situ ya. Makanya di sini tuh ada yang harus kau tulis dari inspirasi atau ide yang akan kamu dapat, karena itu merupakan jawaban yang kau cari dari kebingungan kamu tentang apa itu ya. Tergantung dari apa yang kau alami ya, apa yang kau rasakan ya, apa yang membingungkan buat bagimu di November nanti tuh.
ya kita mau lari kemana lagi ya, kecuali kepada yang maha kuasa. Itu kan ya, memang ada sesuatu yang bakal terjadi yang membuat kamu tuh bingung ngambil keputusannya gimana. Kamu berada di dua pilihan, tetapi ketika kau bertanya kepadanya yang maha kuasa, maka kamu akan mendapatkan jawabannya. Jadi supaya kamu nggak lupa, dicatat dong say. Tapi kalau kamu mudah ingat ya nggak usah dicatat. Tapi emang kita tuh apa-apa tuh kalau dalam hal rencana ya, kita ada baiknya kalau kita catat, biar kayak apa ya, ada label gitu. Kalau sudah tercatat kan pasti akan pasti akan terrealisasi. Saya sih gitu ya. Kalau saya punya rencana, saya akan catat dan saya akan baca kembali dan saya berusaha untuk mewujudkan itu gitu ya. Dan ini doa-doa kamu akan terjawab ya. Entah kamu berdoa tentang apa, kamu bingung dengan pekerjaan kamu, kenapa ya, kayak pingin berkembang tapi masih stagnan ya, atau kamu terlibat dengan orang toksik ya, berdiri dengan orang toksik, kamu pingin keluar dari hubungan tersebut, tapi kayak kamu masih tersesat ya, belum ada jalan keluarnya. Minta sama Allah ya, minta sama Allah. Atau dalam kondisi finansial kamu, karir kamu, minta saja gitu, minta petunjuknya ya, istikharah ya. Ini sepertinya kamu tuh harus membersihkan energi negatif dalam diri, entah ini dari traumatik ya, atau emang energi dari stres kamu selama ini yang menumpuk, dibersihkan. Nah ini toksik banget ya, bisa mengganggu kamu, bikin kamu buntu, bikin kamu mager ya, malas gerak, malas berinisiatif ya, nggak ada inisiatifnya gitu, susah fokus gitu kan. Nah ini kalau kamu udah bersihkan energi kamu, bakal fokus nih, mantap fokusmu ya, gitu. Terus di sini nantinya kamu akan merayakan atau kamu akan menghadiri sebuah pesta. Pesta itu bikin kamu happy banget ya. Dan ini kalau dalam hal pekerjaan, saya lihat ada hubungan kerja yang baik, ada kerjasama yang baik ya. Dalam hal bisnis juga akan ada kemajuan, ada perayaan, ada keberhasilan ya. Ini kerjasama, ada kontrak kerja ya. Dan dari sini, dari kontrak ini atau dari kerjasama ini tuh adalah awal ya, atau pondasi kamu, kekuatan awal kamu bertolak untuk menuju ke kesuksesan. Beberapa dari kalian ini awal ya, awal kesuksesan kalian tuh dari kerjasama ini nih. Nanti ada, kalau kalian menjalin kerjasama, kalian deal ya untuk satu proyek di bulan November ini adalah awal suksesnya karir kamu ya. Jadi ya gitu ya, harus diperhatikan itu. Harus fokus, kamu dituntut untuk fokus ya. Berapa dari kalian mungkin merasa stagnan karena keuangannya yang masih ya gimana ya, kurang sesuai ya. Kamu menunggu hasil tapi masih aja belum sempurna ya. Ini kamu harus perhitungan, dipesankan untuk kamu harus perhitungan, harus hemat ya, harus hemat ini. Terus ini garis besarnya ya. Dalam hubungan saya lihat beberapa dari kalian yang masih jomblo bakal ketemu ya seseorang dari media sosial, ada komunikasi yang bakal terarah ke yang lebih meningkat lagi gitu ya, mungkin keseriusan, mungkin nanti akan terjalin hubungan di antara kalian ya. Tapi ini berawal dari media sosial. Beberapa dari kalian ketika kalian menghadiri satu acara, atau mungkin kalian sedang nongki ya bersama teman-teman, disitulah kalian akan bertemu dengan jodoh kalian atau seseorang yang bakal menemani kesendirian kalian, mengisi kekosongan kalian ya. Kalau kamu yang sudah berpacaran, saya lihat ini ada komitmen ya yang akan terjalin. Beberapa kalian akan menikah ya, atau hubungan ini akan ada komitmennya gitu, ada janji, ada keseriusan ya, ada peningkatan gitu ya. Terus kalian yang sudah menikah, saya lihat
sepertinya ada orang ketiga, kau harus tahu itu ya. Tetapi nggak usah khawatir ya, karena di sini doamu kalau kamu ingin melindungi rumah tangga kalian, ya tetap berlindunglah kepada Yang Maha Kuasa, mintalah perlindungan atas terhadap rumah tangga kamu. Ya, nggak usah bingung, nggak usah kacau, nggak usah stres ya. Berlindung aja, minta aja perlindungan atas untuk rumah tangga kalian ya. Nah, karena ini tetap hubungan kalian bakal terjalin lagi nih ya, walaupun ada kehadiran orang ketiga, ada campur tangan pihak keluarga, tapi tetap aja tuh ya akan terhubung lagi. Beberapa dari kalian ini, kalian udah capek juga ya dalam hubungan rumah tangga ini ya. Pasangan kalian tuh toksik ya, egois, posesif, cemburuan, jelus ya. Dia ini lagi terpengaruh dengan orang yang belum move on dari dia. Nah ini mungkin dia pernah menjalin hubungan rahasia sama seseorang dan orang itu masih mengikat dia dengan magic. Nah ini dia masih fokus sama yang di situ, akhirnya egonya tuh meningkat sama kamu, sering marah-marah lah, sering gini gitu-gitu, karena energinya ketarik ke sana terus, jadi dia emosi gitu. Aduh, disiram sama dengan air ya. Kalau dia emosi marah-marah, siram aja dengan air biar redup marahnya. Canda ya, jangan gitu, nggak boleh. Oke, kita masuk lagi, kita kartu tarot kedua. Apa sih pesan penting dari semesta untuk kamu di November ini? Itu tadi baru garis besarnya, kita cek detailnya ya. Ini dalam karir dan keuangan, kita cek di sini. Saya nggak membaca kartu terbalik ya. Oke, di bottom of the decknya ada ini ya. Oke, beberapa dari kalian ini akan bangkit dari keterpurukan ya. Ada tower moment yang terjadi dalam hubungan kalian, atau hubungan kerja, hubungan percintaan ya, hubungan bisnis, atau apa ya, masalah hutang piutang ya. Ini nantinya akan ada kenaikan, ada kebangkitan, ada peningkatan, bangkit kembali gitu ya dari keterpurukan. Jadi hal-hal yang negatif itu udah selesai. Beberapa dari kalian sudah selesai dari tower moment kalian gitu ya. Jadi akan bertransisi ya, transformasi ya gitu. Oke, saya lihat di sini beberapa dari kalian, kita kaji dari yang karir dulu ya. Karir beberapa dari kalian ini akan mendapatkan kedudukan, kalian akan diandalkan, kalian akan naik posisi ya. Beberapa dari kalian akan mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Sini kalian akan mendapatkan posisi yang bakal membuat kamu pede ya, berwibawa ya, derajat kamu diangkat, kamu mendapatkan kursi ya, kamu dapat tongkat, kamu dapat koin, jadi dan seragam. Amin ya. Jadi kalau kamu adalah seorang pegawai negeri ya, saya lihat ada peningkatan positif ya, peningkatan dalam kedudukan, atau kamu diposisikan, atau kamu kepercayaan mereka meningkat sama kamu, jadi kamu sering diandalkan gitu dalam tugas-tugas di instansi tersebut ya. Terus kalau kalian yang karyawan di sebuah perusahaan, saya lihat di sini beberapa dari kalian akan naik ya, naik posisi atau berpindah posisi yang lebih tinggi ya. Mungkin ada mutasi, tapi posisi kalian tuh lebih tinggi ya. Kalian mungkin ditempatkan di satu cabang ya dari perusahaan tersebut, tapi kalian tuh yang di posisi sebagai manajer gitu kan, atau apalah gitu. Pokoknya kalian
ketua timnya atau supervisor ya, asisten manajer, pokoknya lebih tinggi dari yang sebelumnya ya. Kalian mendapatkan kepercayaan dan emang kalian tuh sudah teruji gitu untuk layak bisa diandalkan, bisa dipercaya itu. Dan kalau dari segi keuangan, saya lihat beberapa kalian nih mimpi-mimpi, angan-angan kalian akan terwujud ya di bulan November ini. Beberapa saja dari kalian ini yang kemarin kalian pikir cuma gue nggak mungkin bisa beli rumah, gue nggak mungkin, menghayal aja deh ya gitu. Gue nggak mungkin bisa nikah bulan ini, gue nggak mungkin bisa punya duit untuk nabung gitu, untuk pernikahan saya sama si A, si B, si C gitu kan. Nah di sini kamu akan dari peningkatan finansial, karir dan finansial kamu kali ini ya, angan-anganmu itu satu persatu akan mulai dibentuk gitu ya, terbentuk. Dan mungkin awal di beberapa kalian ini akan mencapai puncaknya gitu ya, kayak harapan-harapan kalian tuh akan terwujud di sini. Yang tadinya kalian pikir cuma angan-angan doang, namun beberapa dari kalian masih dalam proses, jadi satu persatu gitu ya mulai terwujud. Jadi pingin beli rumah tuh ada masukan ya, ada pemasukan yang bisa ditabung lah, ada ya jumlahnya cukup bisa memberi harapan kamu untuk bisa membeli rumah gitu, karena masukannya nih besar ya, pemasukan kamu kali ini besar. Jadi untuk kamu sisipkan untuk beli rumah, bangun rumah, renovasi rumah itu bisa ya. Berapa dari kalian mungkin ingin membeli perhiasan atau secara kebutuhan sehari-hari itu akan terpenuhi ya. Ini tentang kedudukan ya, ada kedudukan besar ya. Berapa dari kalian kemajuan pesat ya, pencapaian atas harapan. Berapa dari kalian bisa mengumpulkan budget kalian untuk pernikahan. Ini hal-hal yang kamu pikir itu cuman hayalan, nggak mungkin lah, tapi nggak apa-apa deh, menghayal aja gitu. Ini akan terwujud di bulan November atau berawalnya di bulan November dan akan terrealisasi satu persatu sampai di akhir tahun itu bakal terwujud ya. Berapa dari kalian tuh butuh healing, kalian harus healing ya, sekali tuh kalian harus healing juga, perlu healing ya. Kalau memang lagi kacau, lagi buntu, nggak usah maksakan diri untuk berada di tempat yang tidak membantu kamu untuk tenang ya, tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan kamu mensupport fokus kamu. Nggak usah ya, diabaikan aja, hindari aja. Kamu butuh healing juga ya, kamu butuh istirahat ya. Terkadang kita memang harus menarik diri dari segala keramaian ya. Kalau kita nggak mood berada situ, jangan maksain diri ya, tarik diri aja dulu. Kita butuh sendiri, kadang-kadang tuh kita penting untuk kita butuh sendiri gitu, karena dari situ, dari kesendirian itu kita mendapatkan ketenangan, dan di situ inspirasi, ide ya akan masuk dengan cepat. Dan kalau kita sering-sering healing, sering-sering bersihkan energi ya, sering meditasi, nah di situ energi positif akan tumbuh ya, lebih kuat daripada energi negatif ya. Jadi hal-hal baik itu akan berdatangan, karena energi positif itu magnetik ya, energi negatif juga magnetik. Kalau kita terlalu fokus dan maksain diri tetap berada di energi negatif, maka itu akan menarik hal-hal negatif terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengarahkan diri untuk sering berada di tempat yang tenang gitu, atau menarik diri dari hal-hal yang tidak mampu kita handle, atau ya jeda sejenak, kan nggak apa-apa ya. Dan dari situ kan energi positif kita tetap terjaga, bahkan lebih meningkat. Nah, dengan meningkatnya energi positif kita, bakal terjadi hal-hal baik yang bakal datang, ketarik semua kita tuh. Jadi kalau karir udah ya, kalian akan yang tadinya posisinya di bawah atau kayak kalian nggak terlalu dipentingkan di situ, nah ini akan berubah ya.
kalian ngerasa usaha gue kok, bisnis gue kok biasa-biasa aja, maka bahkan malah makin menurun gitu, nggak ada perkembangan, malah makin down gitu. Tiba-tiba dong terjadilah perubahan, dan ini maju pesat ya, ada peningkatan, ada kemajuan ya gitu. Terus dalam keuangan ya, ada beberapa hal yang bisa kalian wujudkan melalui finansial kalian ini ya, mungkin bangun rumah, mungkin membeli perhiasan ya, koleksi perhiasan ya, berlian ke apa gitu, emas ke, intan permata ya, terserah ya, sesuaikan dengan yang kalian dapat, dan jangan lupa menabung ya. Ini beberapa dari kalian bisa mewujudkan impian pernikahan ya, sudah ada nih persiapannya ya. Oke ya, situ. Untuk dalam hal cinta kita cek melalui, jadi kamu tuh nanti makin independen, makin dihargai oleh pihak keluarga, pasangan ya. Tuh, kita cek lagi dalam hal cinta. Ya, mungkin kamu perlu buka hati ya, kamu perlu buka hati, atau akhirnya seseorang terbuka mata hatinya untuk merasakan apa ya, cintamu, atau mungkin kemarin dia nggak connect, dia nggak serius, ini kebuka nih ya. Jadi kalian akan connect ya, akan nyambung, akan saling ya, saling bisa menerima ya. Di sini beberapa dari kalian nih ya, kamu akan fokus ya, saya lihat ikuti vibrasi itu ya, ikuti energi itu. Saya lihat kamu kayak ingin membahagiakan diri, ingin manjain diri, ingin merawat diri, merawat tubuh ya, ingin mengapresiasi diri ya, ikuti, jangan takut, jangan khawatir. Kadang karena kita tuh terlalu fokus sama hal lain, fokus berkarir, berkarya, fokus berkorban sama orang lain, terlalu sibuk sama hal-hal di luar kita. Terkadang ada keinginan, tapi kita karena tidak terbiasa, terlalu terbiasa untuk berkorban untuk hal lain ya, terlalu terbiasa setiap hari sibuk sama yang lain, sibuk untuk bekerja, untuk mikirin duit, untuk menafkahi keluarga ya, apa yang kita cari segalanya untuk hal-hal di luar dari kebutuhan diri kita sendiri. Nah, tapi ada keinginan cuma kayak terlalu biasa untuk fokus sama yang lain, sehingga kita lupa bahwa kita tuh bisa loh self love, kita tuh bisa loh self care, kita tuh bisa bahagiain diri sendiri. Jadi jangan terlalu mengikuti kebiasaan lama ya. Kalau ada keinginan langsung tuh, nggak usah khawatir ya, langsung tuh manjain diri kamu. Kamu pingin ke salon tapi duitnya nanti gimana kalau nanti entar di rumah lagi butuh apa-apa. Sesekali manjain dirimu gitu ya. Kalau kamu sehat, kamu fresh, kamu ringan energi kamu, badan kamu ya, makin cantik penampilanmu. Bukankah akan lebih berharga kamu gitu, lebih berwibawa dan lebih elegan, dan ya kamu lebih pede gitu kan. Nah, itu baru soal kulit, itu baru soal penampilan. Belum lagi kalau kamu lebih memperhatikan pola konsumsi kamu, pola makan ya, menjaga kesehatan tubuh, sering mengkonsumsi vitamin ya gitu ya, menjaga kesehatan dari dalam maupun dari luar, penampilan. Nah, itu kan makin pede kamu, makin juga berkualitas, makin kelihatan ya profesional gitu ya, kayak ya gitu. Kalau ya dilihat dari penampilan kita, dilihat dari kesehatan, kesegaran ya, dan kita yang merasakan fresh, itu yang paling penting. Jadi sesekali nggak usah khawatir, sekali kamu ke salon kamu beli vitamin kulit mau mahal atau gimana gitu yang biasa kamu ngerasa berat untuk beli,
ya nggak apa-apa sesekali untuk kamu gitu, jangan terlalu untuk orang lain melulu. Ada dong, tetap ada rezeki untuk mereka ya. Saya lihat sini kamu kebanyakan, beberapa dari kalian yang nonton ini ya, kalian tuh adalah tulang punggung, kalian ngerasa bertanggung jawab, kalian merasa wajib untuk kalian tuh selalu ya mengorbankan diri, menjajah diri demi kepentingan keluarga dan ya saudara, orang tua ya. Atau mungkin beberapa dari kalian tuh sudah menikah, tapi selama ini dalam rumah tangga tuh kalian yang selalu memenuhi kebutuhan. Sekali coba penuhi, hibur diri kamu, apresiasi diri kamu ya. Tuh. Itu ya. Terus oh ya, beberapa dari kalian ini akan bisa mengakhiri hubungan yang toksik dan tidak akan memberikan kesempatan kedua. Gak apa-apa, kalau emang hati kamu mengatakan begitu, ikuti. Kalau ada bisikan yang masuk bahwa ini hubungan gak bisa lagi, jangan dipaksakan ya. Terus kalau kamu masih pingin sama dia tetapi kayaknya dia nggak ada tanda-tanda untuk memperjuangkan hubungan ini, ya udah selesaikan aja, nggak usah memaksa untuk meminta kesempatan lagi, udah nggak usah. Mendingan kamu fokus ke diri kamu, karir kamu, karya kamu. Kalau dia cinta kamu, dia akan cari kamu, jangan maksa gitu ya. Selesaikan urusan itu supaya kamu nggak menggantung gitu ya, nggak bimbang ya. Dan kalau kamu ngerasa hubungan ini udah nggak bisa dilanjutkan, jangan maksain, walaupun orang ini maksa gitu ya untuk tetap menguasai kamu, tetap. Kalau emang kamu ngerasa nggak happy, ya udah gitu. Jangan dibawa berat ya. Ada tuh yang udah capek dalam hubungan tapi masih aja jalani, karena apa? Kasihan, sayang, padahal nggak sayang dirinya. Padahal kamu sudah beberapa kali saya udah capek, saya udah nggak mau, pokoknya saya nggak akan memberikan kesempatan kedua. Tapi ketika dia rayu kamu lagi, dia menjikin kamu lagi, kamu ketarik lagi dong, akhirnya kamu sengsara lagi gitu. Jadi ini kata semesta yang sudah membuat kamu capek, muak, udahlah ya, sudah nggak ada kesempatan kedua lagi. Kalau kamu maksa, kamu bakal sakit sendiri ya. Berapa dari kalian setelah kalian memutuskan hubungan tersebut, hubungan dengan orang toksik tersebut, kalian akan menemukan twin flame kalian, soulmate kalian, seseorang yang punya kasih sayang, pokoknya balance sama kamu. Ini ada pertemuan ya, nanti ada pertemuan, ada penyatuan itu ya. Dan banyak kecocokan di antara kalian berdua nih. Jadi beberapa dari kalian yang masih mencari cinta, saya lihat ada inilah kesempatan terbaik kamu untuk, mungkin kamu masih trauma ya, kamu masih pingin sendiri karena kamu masih trauma dengan masa lalu. Coba buka hati, karena di sini kamu akan menemukan seseorang tuh yang cocok sama kamu. Coba buka hati dulu, coba dulu kamu dicoba-coba dulu lah, perkenalan, PDKT dulu. Kalau emang kamu ngerasa nggak cocok, ya udah dilepasin. Tapi nggak ada salahnya kan kamu coba aja dulu, jalani aja dulu gitu kan. Nah siapa tahu dia emang yang kau cari gitu. Itu dipesankan oleh semesta. Terus kamu yang sudah pacaran, ini yang tadinya hatinya tertutup ya, tidak serius, tidak fokus sama kamu. Ini ketika kamu sudah self love, kamu sudah tegas ya, kamu tidak lagi dramatis, tidak lagi ngotot dalam hubungan ini, kamu lebih self love, kamu lebih berkarya, lebih fokus pada penampilan, fokus sama diri sendiri, mengapresiasi diri. Dia tuh nantinya ngejar kamu, dia makin tergila-gila sama kamu. Dan beberapa dari kalian 25% dia akan berubah total, berubah drastis demi kamu ya, gitu. Dan dia tidak akan melakukan dia nggak akan main-main lagi, karena di sini saya lihat kalau kamu sudah self love, kamu sudah tegas, jadi dia takut banget dan dia akan berubah total ya. Bahkan ini beberapa dari kalian sudah mau serius nih ya, mau pernikahan, mau masuk ke pernikahan. Untuk kalian yang masih pacaran sudah menikah, saya lihat emang
Jangan kalian tidak terlalu fokus sama dia, kamu fokus sama diri ya. Merubah penampilan, bersenang-senang dengan hasil kerjamu ya, pencapaianmu ya. Sini saya lihat pasangan kamu nih kayak gimana ya, ada beberapa dari kalian dia akan rela melepaskan yang lain, walaupun si penggoda itu sangat kuat menariknya dengan meskipun dia akan lebih tegas lagi kayaknya nih, karena hatinya sudah kebuka ke kamu gitu. Dia udah connect nih, udah sadar kalau ternyata pasangan gue cantik loh, ternyata pasangan gue ganteng loh, ternyata dia gue mempermainkan dia, ternyata dia tuh berharga buat orang lain gitu. Nah itu ada kesadaran dari pasangan kamu, jadi dia saya lihat ada kesadaran penuh dari dia untuk mengabaikan yang lain demi kamu ya. Oke. Kita cek untuk ada pesan semesta lagi. Dihirup pikuk hari-harimu, tariklah dirimu sejenak. Nah cocok kayak tadi ya. Hati, otak, dan perasaan serta energimu butuh jeda. Nah jadi jangan memaksa diri tetap eksis, karena dirimu butuh charger ya. Dirimu butuh charger ya. Di sanalah inspirasi bakal mengalir. Jadi itu dicatat ya, jangan lupa dicatat tuh inspirasi itu. Jadi dihirup pikuk hidupmu, hari-harimu, tariklah diri sejenak ya. Hati, otak, dan perasaan serta energimu itu butuh jeda ya. Jangan maksakan diri tetap berada di situasi rumit ya, suasana yang kacau, nggak tenang. Nah ya, nggak usah maksain diri untuk tetap eksis di saat kamu lagi buntu, lagi nggak mood ya, karena dirimu itu butuh charger. Jadi ketika kamu sudah narik diri, kamu mendapatkan ketenangan, di sanalah energi kamu tercharger ya, dicas gitu ya, diisi gitu, terisi ya, gitu, tercharger ya. Karena di sana ketika kamu sudah tercharger, disitulah masuk inspirasi atau ide-ide, masuklah jawaban dari doa-doa kamu. Ketika semuanya semakin rumit, satu slide lagi kamu melihat hasil. Aku dalam kurung Tuhan tak pernah berjanji tanpa bukti. Nah itu Tuhan itu kalau udah berjanji sama makhluk ciptaannya ya, mintalah akan kukabulkan kan. Nah maka minta saja gitu ya. Jadi ketika semuanya semakin rumit, satu slide lagi, satu lembar lagi ya, kamu akan melihat hasilnya. Jadi tetaplah melangkah, tetaplah optimis ya. Dan satu lagi, tetaplah berdoa, tetaplah mendekatkan diri ya. Karena semakin kau dekat, semakin kau dapat hatinya Tuhan ya. Jadi janji Tuhan itu nyata. Kau minta kau dapat, kau nggak minta kau lari dariku, maka aku pun akan diam. Aku tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dia yang berusaha merubahnya ya. Oke, di sini di bottom of the deck dari pesan semesta. Nih. Jika hidupmu masih ada yang sirik, percayalah pasti dirinya tidak sebersyukur kamu. Jadi kalau ada yang sirik ya syukuri. Karena apa? Kita nggak usah marah, biarin aja, doain mereka ya. Semoga mereka mendapatkan hidayah dan keberuntungan supaya mereka tuh nggak sirik sama kita. Mereka sibuk dengan kesenangan mereka juga. Mereka sibuk dengan hal-hal positif ya. Kita doakan aja mereka. Walaupun mereka sampai sempat menjatuhkan kita dengan energi magic pun nggak apa-apa. Doakan yang terbaik aja buat mereka ya. Semoga mereka dapat hidayah, mereka diampuni, mereka dapat pelajaran gitu ya. Dapat karma sekaligus hidayah gitu. Jangan dendam, jangan marah. Karena kasihan orang-orang begitu tuh, mereka sebenarnya nggak syukuri dirinya gitu.
Jadi orang-orang yang sirik sama kita itu adalah mereka yang tidak bersyukur dengan dirinya. Ya, jadi kita tuh lebih, karena kita sering bersyukur, ya, kita lebih suka bersyukur, kita lebih banyak bersyukur, maka kita yang beruntung. Sedangkan mereka yang selalu sirik adalah mereka orang-orang yang merugi, dan kita yang menguntungkan. Oke, kita yang untung gitu ya. Oke, mari kita lihat lagi pesan semesta di sini, beberapa kartu ini. Sebentar lagi orang-orang akan takjub dengan keberhasilanmu, hidupmu berubah drastis, kamu akan bahagia di sisa hidupmu yang penuh kepuasan. Oke, amin ya, amin. Jadi ntar lagi orang-orang itu pesawat ya, karena saya tinggal di Bandara Babula Ternate, jadi dekat banget di pinggir ya, jadi sering bunyi-bunyi gitu. Oke, jadi sebentar lagi orang-orang akan takjub dengan keberhasilan kamu. Hidupmu berubah drastis. Kamu akan bahagia di sisa hidupmu yang penuh kepuasan ya. Amin. Ada lagi nggak sih? Ternyata sekarang bagian dari dirimu menjadi buah pikir dan inspirasi bagi orang lain. Nah, apa yang kau lakukan, apa tentang keberhasilanmu, pencapaianmu, itu akhirnya menjadi buah pikir buat orang-orang yang termotivasi ya. Kamu menjadi inspirasi bagi mereka yang pingin maju gitu. Alhamdulillah. Jadi pencapaianmu tuh tidak berguna untuk kau nikmati saja, tetapi bermanfaat untuk menginspirasi orang lain gitu, membangkitkan semangat orang lain. Nah, itu bagus, berarti bukan kaleng-kaleng dong kamu. Oke. Tidak begitu penting kamu sudah menjadi apa saat ini. Yang paling penting adalah kamu akan menjadi apa di sepanjang sisa hidup kamu. Ngerti nggak sih? Jadi jangan merasa ini sudah cukup. Yang kau capai saat ini tuh oke, kita bersyukur ya. Tetapi jangan merasa puas dan lalu ya, kalau kamu sudah di fase menikmati ya oke lah. Tapi ada baiknya budgetmu kau kelola lagi ya, karena ya seenggaknya tuh mungkin bisa bermanfaat untuk anak cucu kita gitu kan. Nah, atau mungkin melalui sedekah, berbuat baik, berbuat amal dari hasil yang sudah kamu dapat ya, sudah kamu panen, kamu sudah nyaman hidupnya. Coba kamu bantu orang-orang yang di bawah kamu ya. Itu juga investasi ya, investasi amal, dan bakal nanti bermanfaat dunia akhirat untuk kita ya, gitu. Jadi itu penting ya. Yang paling penting itu di sisa hidup kita tuh bermanfaat ya, bermanfaat untuk sepanjang hidup kita, bukan cuma hari ini doang, saat ini doang, sebulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun, jangan ya. Jadi tidak begitu penting kamu sudah menjadi apa saat ini. Yang paling penting adalah kamu akan menjadi apa di sepanjang sisa hidup kamu gitu. Jadi bermanfaatlah dalam hidupmu supaya kamu memanen kemanfaatan dunia akhirat gitu ya. Untuk kamu yang resone dengan pembacaan saya di sini, tuh kalau berisik-berisik itu adalah anak saya yang autis, itu suka gitu ya. Ini inisial, nama kota, nama tempat tinggal, nama desa, atau nama kamu, atau nama si dia yang kau fokuskan. F, M, V, C, Q, N, G, J, D, B, I, X, A, K, L, W, Z, U, O, H, R, E, Y. Oke,
Udah, kita masuk ke tanggal lahir dan usia. Bagi kamu yang pengen buka aura, cek energi dulu ya. Buka aura rezeki, aura jodoh, siapa tahu ada energi-energi nggak baik di dalam tubuhmu yang harus dikeluarkan. Kemarin hari Jumat kemarin ya, 2 hari lalu ya, saya habis bersihin energi seseorang di Manado ya, melalui telepon. Tiba-tiba tuh ada, saya juga nggak percaya tapi itu nyata loh, dia videoin loh dan kirim ke saya. Itu lipan ya, kaki 1000 yang besar sebesar jari ibu. Tiba-tiba pas dia habis pakai air dari saya itu keluar loh ya, melekat di handuk dia itu. Dan dia, suaminya potong pakai parang. Malamnya dia mimpi ular banyak sekali ya, mau nyerang dia, tapi pecah, tiba-tiba pecah, isi perutnya keluar semua, seperti yang mereka lakukan ke kelabang itu ya. Di mimpi juga muncul gitu. Dan saya tanya, ternyata memang punggungnya, saya bilang itu keluar dari punggung kamu. Wallahu alam ya, kita nggak boleh sirik amat ya, tapi terkadang itu tuh merupakan gitu ya, kiriman-kiriman yang aneh gitu kan, aneh bin ajaib tapi nyata. Yang penting kita ikhtiar, sering bersihkan energi ya, supaya dijauhkan. Jadi dia sekarang tuh punggungnya udah nggak sakit-sakit lagi gitu. Oke, ini 27, 2, 6, 6, 25, 38, dan rumah tangganya menjadi adem ayem. Tadinya suka berantem gitu kan, dia suka emosian, suka pokoknya nggak nyambung sama suaminya. Alhamdulillah sekarang sudah redup, sudah teduh lah ya. Kayak 27 ini tanggal lahir maupun usia ya, atau angka spesial di antara kalian berdua. Tanggal lahir dan usia untuk kalian yang resonate di sini atau resonate dengan percintaan kamu, orang yang kau fokuskan ya. 27, 2, 6, 6, 25, 38, 53, 24, 3, 9, 18, 10, 49, 69, 31, 61, 17, 52, 45, 44, 37, 29, 1, 32, 43, 20, 35, 6, 55, 12, 62, 70. Oke, kita masuk ke zodiak yang terkoneksi. Zodiak apa itu yang terkoneksi dengan dirimu, yang resonate di sini? Cancer, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Gemini, Libra, Taurus, Pisces, dan Aries. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja bermanfaat juga untuk orang sepupunya mungkin berzodiak yang sama, kali aja bermanfaat dengan mereka juga, untuk mereka juga ya. Jadi hal-hal baik itu kalau kita bagikan ya, sering-sering kita bagikan hal baik, maka kebaikan pula yang akan mendatangi kita. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.